Selamat datang pada instalasi Simple Profile. Pada instalasi Simple Profile ini kita akan diberi pilihan penggunaan bahasa dalam instalasi, yaitu pertama bahasa Inggris, yang kedua ada bahasa Indonesia. Sebagai contoh kita pilih yang bahasa Indonesia. Pada domain ini, pada isian domain ini diisi alamat website kita, misalnya seperti google.com, www.mycompany.com, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa memberikan tambahan backslash pada akhir kalimat, karena ini penting agar aplikasi tidak error. Kemudian untuk serial number ini, Anda akan mendapatkan serial number begitu Anda membeli produk. Serial number biasanya akan dikirim lewat email yang Anda masukkan. Kemudian untuk settingan berikutnya adalah alamat database. Saat Anda mendaftarkan diri ke suatu hosting dan domain, Anda akan mendapatkan alamat database. Nah, alamat database itu akan diisi di sini. Oke, kita sudah isikan alamatnya. Ini kemudian nama database-nya, username dan password. Kemudian yang awal database ini digunakan untuk membuat suatu aplikasi yang unik. Jadi nama tabel nanti antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain akan tidak akan sama. Ini untuk security juga, untuk keamanan. Kalau Anda tidak mengerti, silahkan dibiarkan default saja seperti ini. Kemudian untuk pilihan enkripsi ini adalah bahwa parameter-parameter yang dimasukkan ke input akan disandikan. Nah, ini mungkin bagus untuk keamanan, akan tetapi kalau digunakan untuk optimisasi search engine semacam Google dan lain-lain, ini akan menjadi buruk. Jadi kalau Anda memang tidak yakin mau menggunakannya, pilih saja tidak. Untuk cek akses ini defaultnya adalah tidak. Fungsinya adalah kalau beberapa halaman Anda memerlukan password untuk bisa diakses. Jadi karena aplikasi ini defaultnya bahwa semua orang bisa mengakses, itu maka bisa tidak. Kalau diset ya, maka setting akses akan diperlukan setting akses lagi dalam panel admin. Kemudian untuk judul website ini nantinya akan tampil di halaman title. Jadi di tempat paling atas suatu web browser. Ini silahkan Anda tuliskan yang diperlukan. Perlu diperhatikan bahwa nanti judul, kata kunci dan deskripsi ini adalah digunakan biasanya untuk optimisasi search engine. Jadi Anda harus benar-benar memikirkan apa saja isinya di dalam judul website ini, kata kunci maupun deskripsi. Oke, kemudian di sini ada pilihan bahasa front end sama administrator. Yang dimaksud bahasa front end adalah bahasa default yang digunakan pada sisi klien. Jadi pada sisi user yang melihat aplikasi kita. Kemudian administrator ini adalah pada sisi administratornya atau kontrol panel. Umpama kita pilih bahasa Indonesia. Oke. Kemudian yang perlu diingat adalah pilihan bahasa front end administrator ini kita harus inputkan pada bahasa. Misalnya kita memilih bahasa Indonesia, maka di sini Indonesia harus diklik paling tidak. Atau kalau ingin kita klik dua-duanya. Jadi nanti aplikasi kita akan mensupport bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian untuk email setting ini diperlukan kalau untuk beberapa kasus saja. Jadi tidak semuanya. Terutama untuk mengirimkan email kepada pelanggan maupun administrator. Seumpama kita lupa password kita dan lain-lain. Nah, itu untuk mengirim email dia pakai email settingnya ini.
Nah, untuk setting ini tergantung dari setting aplikasi yang Anda miliki. Jadi begitu Anda memiliki suatu website, mendaftarkan suatu hosting, maka Anda akan mendapatkan juga email setting ini. Silahkan lihat settingan pada email Anda dan masukkan ke sini. Oke, kita tekan save kemudian. Oke, ini instalasi sudah berhasil. Untuk melihat hasilnya kita klik ini. Nah, ini adalah tampilan default dari aplikasi. Jadi ini adalah tampilan default aplikasi. Kemudian karena ini belum ada isinya, jadi karena baru diinstal jadi kosong semua. Ini belum ada isinya, cuma seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan bahasa. Jadi karena kita install dua, yaitu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, maka di sini ada dua pilihan bahasa. Selamat datang di tutorial Simple Profile. Pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai cara pengurutan menu. Seperti yang Anda lihat di sini pada aplikasi ada menu halaman utama, berita, profil, perusahaan, galeri, link, dan hubungi kami. Nah, menu-menu ini bisa diatur pengurutannya melalui panel admin, yaitu pada bagian manajemen menu. Oke, di sini Anda lihat yang atas ini adalah menu-menu untuk admin. Jadi tampilan di sini dan yang di sini ini adalah sama. Kemudian halaman utama ke bawah dan ini halaman utama ke bawah. Dan ini akan sama persis dengan yang di depan. Jadi halaman berita, galeri, link hubungi kami. Di sini juga akan sama. Oke. Untuk pengurutan, umpama kita contoh pada bagian sini, untuk tombol yang orange paling kiri itu adalah menaikkan satu angka. Jadi menaikkan menu satu angka. Jadi umpama link sama hubungi kami, ini akan hubungi kami akan berada di atas link. Kita tinggal klik. Oke. Di sini akan berubah urutannya. Begitu juga di sini. Nah, kemudian kalau kita ingin menurunkan urutan, umpama hubungi kami kita taruh lagi ke bawah, kita klik biru yang ini. Oke. Nah, sudah berubah. Kita lihat di sini juga sudah berubah. Nah, kemudian tombol yang ketiga, tanda panah yang ketiga ini adalah digunakan kalau suatu menu itu punya anak menu. Seperti kita lihat profil itu punya submenu yaitu overview, visi, legalitas, dan manajemen. Umpama kita akan mengubah posisinya dia di atas berita, maka submenu ini juga harus ikut. Nah, pada sini profil perusahaan, submenu berada di bawahnya. Cuma kita ingin mengubah profil perusahaan berada di atas berita, nah klik tombol oke. Di sini profil perusahaan dan submenunya sudah naik, dia di bawah berita. Jadi kita lihat, oke. Kemudian untuk yang ini adalah turun ke bawah, jadi kebalikan dari yang sebelumnya. Oke, berita sudah naik lagi di bawah, di atas profil. Begitu juga seperti itu. Oke, sekian aja untuk pengurutan menu. Jadi kita akan lanjutkan lagi untuk tutorial berikutnya.